Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Sefi di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini saya masuk ke materi baru, yaitu pertidaksamaan irasional. Apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan bentuk-bentuk dari pertidaksamaan irasional. Yang kedua, saya akan memberikan langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan irasional. Berikutnya akan saya bahas beberapa contoh soal. Ada 5 contoh soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya dulu, nyalakan lonceng notifikasi, klik like, share ke teman-teman kalian, kemudian berikan kritik, masukan, saran di kolom komentar. Langsung saja, untuk definisi dari pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Ini contohnya. Jadi 2 akar X lebih dari sama dengan 8. Ini kan X-nya atau variabelnya ada di dalam tanda akar ya. Dan nggak bisa ditarik keluar. Akar X min 4 kurang dari 16. Ini nggak bisa ditarik keluar. X plus 2 ini juga X-nya di dalam akar. Ini juga ada akarnya, akar X. Ini nggak ada akarnya, nggak apa-apa. Tetapi kan dalam satu pertidaksamaan ini ada yang variabel yang ada di dalam akar ya. Kenapa yang sebelah kanan ini bukan pertidaksamaan irasional? Perhatikan contoh pertama, X akar 3 lebih dari sama dengan 2. Ini pertidaksamaan, bukan pertidaksamaan irasional karena X-nya itu di luar akar ya. Atau seperti yang contoh kedua, yaitu akar 6 X kuadrat kurang dari 3. Kenapa ini tidak termasuk pertidaksamaan irasional? Karena X kuadrat di akar itu kan bisa ditarik keluar ya. X kuadrat tarik keluar menjadi X. Ini aslinya X akar 6. Kemudian 36 X pangkat 4. X pangkat 4 juga bisa ditarik keluar dari akar menjadi X pangkat 2. Ini akar 5 X kuadrat, jelas-jelas X kuadrat sudah di luar akar. Itu ya, tahu bedanya ya. Jadi yang pasti X-nya ada di dalam tanda akar. Kemudian bentuk umumnya, ini secara garis besar saya buat jadi 3 bentuk umum, yaitu yang pertama, ruas kirinya berupa akar ya, yang kanan hanya konstanta. Yang kedua, ruas kirinya berupa akar, kanan juga akar. Yang ketiga, ruas kirinya akar, tapi yang kanan atau salah satunya itu fungsi, ada X-nya tetapi bukan bentuk akar ya. Nanti ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bagian yang ada di bawah tanda akar nanti harus lebih dari sama dengan 0. Alasannya apa? Gini ya. Jadi akar negatif 3 itu nggak bisa dihitung. Akar 3 masih bisa. Jadi akar negatif itu bilangan imajiner. Jadi paling nggak itu akar itu 0, itu bisa. Kalau ini imajiner nanti ya. Kalau akar 3 nanti adalah nilainya 1,7 sekian ya. Kalau akar 0 masih 0. Nah, perhatikan, hasil penarikan akar juga harus lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin setelah ditarik akar, hasilnya minus. Berikutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional, saya kelompokkan menjadi 3 langkah utama. Yaitu yang pertama, kamu kuadratin kedua ruas. Tujuannya biar tanda akarnya hilang ya. Kemudian tentukan penyelesaian sementara. Artinya setelah dikuadratkan itu dikerjakan sampai ketemu X-nya berapa sampai berapa ya. Batas-batas X-nya berapa, itu hasil sementara. Kenapa saya sebut penyelesaian sementara? Karena nanti ada syarat akar yang harus dipenuhi. Jadi kalau kamu mengerjakan hanya langkah pertama itu salah. Jadi harus ada langkah yang kedua, yaitu kita hitung syarat akar. Syarat akar itu di bawah tanda akar tadi harus lebih dari sama dengan 0. Kalau kurang dari 0 nggak bisa. Minimal itu 0 ya, harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah 3, iriskan hasil dari langkah 1 dan langkah 2. Jadi pastikan langkah 1 itu ketemu, langkah 2 ketemu, langkah 3 adalah diiriskan. Diiriskan itu harus memenuhi langkah 1 dan langkah 2. Langsung ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pasti kita kuadratkan kedua ruas dulu ya. Saya tulis dulu soalnya. Akar 3x min 2 kurang dari 5. Jadi kalau dikuadratkan, akarnya hilang ya. Akar 3x min 2 kalau dikuadratin itu tinggal 3x min 2. 5 kalau dikuadratkan itu 25. Kemudian kita pindah aja, 3x kurang dari 25 ditambah 2, 27.
27 dibagi 3 itu 9. Ini baru proses mengkuadratkan. Ini langkah pertama. Langkah kedua, ada syarat akar, yaitu apa? Di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Di bawah tanda akar itu nih, 3x min 2 ya, harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 2/3. Nah, langkah berikutnya kita iriskan ini. Iriskan dari hasil yang pertama sama kedua ini. Saya punya dua angka, yang satu 9, yang satu 2/3. Jelas 9 yang di kanan, 2/3 di kiri. Yang 9 nggak ada tanda sama dengannya, ya udah bolong. Tapi kalau yang 2/3 ada tanda sama dengannya, harus di arsir full. Kita mulai. X kurang dari 9, artinya 9 kurang dari itu ke kiri. Kurang dari 9 itu 9 ke kiri. X lebih dari sama dengan 2/3, artinya lebih dari 2/3 itu 2/3 ke kanan. Nah, penyelesaian akhirnya adalah yang dilalui oleh dua syarat ini. Artinya memenuhi, kurang dari 9 memenuhi, lebih dari 2/3 memenuhi. Maka penyelesaiannya adalah HP X di mana 2/3 sampai 9. 2/3 kurang dari sama dengan, kenapa ada sama dengan? Ini ada bulatan penuh ya. X kurang dari saja 9. Baik, berikutnya contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X min 6 lebih dari sama dengan negatif 2. Hati-hati kalau ada soal di sini lebih dari negatif ya. Lebih dari negatif. Jadi ada akar lebih dari negatif. Itu nanti otomatis semua X memenuhi. Semua X itu adalah penyelesaian. Kenapa sih? Ini alasannya nih. Jadi yang berarti kan fokus pada kalimat kedua. Jadi hasil penarikan akar harus lebih dari sama dengan 0. Logikanya ini ya, akar dari X min 6 pasti akan lebih dari sama dengan 0. Dan 0 itu pasti lebih dari negatif 2. Jadi berapapun nilai X-nya akan memenuhi lebih dari negatif 2. Jadi semua X memenuhi. Ini adalah langkah pertama. Jadi kita tidak perlu mengkuadratkan. Justru nanti malah jadi salah. Kalau lebih dari negatif, kok kalian kuadratkan. Kejebak ya. Itu soal jebakan. Nah, kita tinggal mencari syarat akar. Yang di dalam tanda akar apa? X min 6 harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 6. Kalau kita iriskan, irisannya seperti ini nih. Ini 6, mintanya lebih dari ya. Kemudian yang pertama tadi mintanya semua X memenuhi. Semua X memenuhi itu ya udah semua X gini. Semua X memenuhi kayak gini. Semua dari kanan ke kiri berapapun X-nya memenuhi. Maka penyelesaiannya yang ini, yang dilalui dua syarat ini ya, yaitu penyelesaian X lebih dari sama dengan 6. HP X di mana X lebih dari sama dengan 6. Ini misal nih, contoh saya ganti soalnya. Akar X min 6 kurang dari sama dengan min 2. Kita tahu bahwa hasil dari penarikan akar itu pasti lebih dari sama dengan 0. Lah kok ini mintanya kurang dari negatif ya. Jadi kalau ada kata akar kurang dari sama dengan negatif, nanti penyelesaiannya apa? Ya, tidak ada penyelesaian. Tidak ada X yang memenuhi. Kebalikan yang atas tadi ya. Coba saya lingkari ini. Ini poin penting, jadi kalau sampai kejebak itu bahaya ini. Khusus yang ruas kanannya bilangan konstanta negatif itu pakai dua konsep ini. Kalau lebih dari sama dengan negatif, nanti semua X memenuhi ya. Kalau kurang dari sama dengan negatif, tidak ada X yang memenuhi. Nggak akan setelah di akar itu kurang dari negatif sekian, itu nggak akan ada nilai X yang memenuhi. Contoh ketiga, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi kanan kiri ini berupa
akar ya, kanan kiri berupa akar. Baik, kita kuadratkan dulu kedua ruas. Akar 2x plus 1 lebih dari sama dengan akar x min 2. Jadi kalau dikuadratkan, akarnya hilang menjadi 2x plus 1 lebih dari sama dengan x min 2 ya. Lalu kita hitung aja ini aljabar biasa, x nya pindah ke kiri mengurangin 2x, tinggal x saja. 1 pindah ke kanan jadi min 1, ketemu min 2 jadinya min 3 atau negatif 3. Ini hasil dari mengkuadratkan. Kemudian ingat kita punya syarat akar. Karena yang di bawah tanda akar ada dua fungsi, kiri dan kanan semuanya akar, maka syaratnya ada dua. Yang 2x plus 1 harus lebih dari sama dengan 0 dan x min 2 juga harus lebih dari sama dengan 0. Jadi dua-duanya kena syarat akar, yaitu apa syarat akar? Di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti 2x lebih dari sama dengan negatif 1, x lebih dari sama dengan negatif setengah, x lebih dari sama dengan negatif 2. Lalu kita iriskan. Kita iriskan ketiga syarat ini. Kita punya 3 angka ya. Dari yang paling kecil itu negatif 3, lalu negatif 2, lalu negatif setengah. Untuk negatif 3 ada tanda sama dengannya, berarti kita isi full. Negatif 2 juga ada, negatif setengah juga ada. X lebih dari negatif 3, lebih dari itu ke kanan ya. X lebih dari sama dengan negatif setengah ke kanan juga. X lebih dari sama dengan negatif 2, negatif 2 juga ke kanan. Dan penyelesaiannya adalah yang dilalui ketiga syarat. Tadi kan syaratnya ini nih, 1. Ini dari hasil mengkuadratkan. Ini syarat akar yang pertama, ini syarat akar yang kedua. Nah, harus memenuhi ketiga-tiganya. Yang memenuhi cuma ini nih, yaitu HP-nya X, di mana X lebih dari sama dengan negatif setengah. Contoh keempat, tentukan penyelesaian dari perdilasan berikut. Ini agak beda karena yang ruas kiri berupa akar yang di dalamnya ada fungsi kuadrat ya. Oke, langsung kita kuadratkan saja kedua ruas. Jadi saya tulis dulu soal ya, x kuadrat plus 3x min 10 lebih dari sama dengan 2 akar 2. Kalau dikuadratin, jadi ini dikuadratkan, akarnya hilang menjadi x kuadrat plus 3x min 10. 2 kuadrat itu 4, akar 2 kuadrat itu 2, jadi 4 kali 2. Jadi x kuadrat plus 3x min 10 lebih dari sama dengan 8. Kita kumpulkan jadi 1. 8 ke kiri ya, jadi min 18 lebih dari sama dengan 0. Next kita faktorkan ini. X 18 itu berapa yang bisa ke angka 3? Negatif 18 yang ke angka 3. 1 sama 18 nggak mungkin ke angka 3 ya, karena di jumlah 19 diselisihkan 17. 2 sama 9 juga nggak bisa ke angka 3, nggak bisa di jumlah selisihkan, nggak bisa ke arah angka 3, diganti 3 sama 6. Nah ini bisa, ini biar jadi positif 3 minnya harus di sini, jadi min 3 ditambah 6 itu positif 3, min 3 kali 6 itu negatif 18. Kita pakai min 3 sama 6 ya, min 3 dan positif 6. Harga nolnya ada 2, yaitu x min 3 sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. X sama dengan 3, x sama dengan negatif 6. Nah, untuk yang pertama ini kita butuh menggambar ini min 6 dan 3, berarti kan soal ada tanda sama dengannya semua, kita tandai full. Next kita uji nilai plus minus di area-area ini ya. Ada 3 area, area 1, area 2, area 3. Kalau saya pengen mencoba X sama dengan 0, ada di sini. Kita uji ke persamaan ini coba. 0 kurangi 3 negatif 3. 0 tambah 6 itu positif 6. Kalau dikalikan, ini uji X sama dengan 0. Ini coret-coretan aja. Ternyata hasilnya minus 18 atau minus gitu aja lah. Ini plus, ini plus. Tadi 3 area sudah kita uji, yang tengah ketemunya minus, berarti yang kanannya plus, yang kirinya plus, dan soal meminta yang hati-hati lebih dari 0 itu arsir yang positif.
ini baru hasil dari proses mengkuadratkan, yaitu X kurang dari sama dengan min 6 atau X lebih dari sama dengan 3. Tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena masih ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Iya, syarat akar. Jadi di bawah tanda akar, yaitu X kuadrat plus 3X minus 10 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan ini. Ini X, 10 yang bisa ketiga itu berapa sih? 1 sama 10 itu jadinya 11 atau 9, nggak bisa. 2 sama 5 bisa ke angka 3 dengan cara minusnya di 2. Min 2 tambah 5. 3, min 2 kali 5, min 10. Pas. X min 2, X plus 5. Untuk harga nolnya langsung saja saya buat gini ya. X sama dengan 2, min 2 jadi 2, plus 5 jadi min 5. Langkahnya seperti ini, cuman saya ringkas aja nih. Lalu kita gambar garis bilangan, ada tanda sama dengannya, min 5 di kiri, 2 di kanan, 0 ada di sini kan, kita uji 0. 0 kurangi 2 minus, 0 tambah 5 positif. Min kali plus itu min, saya kasih min, sebelahnya langsung plus, sebelahnya langsung plus. Permintaannya lebih dari sama dengan 0, itu positif, arsir yang positif. Setelah itu kita iriskan hasil dari langkah 1 dan langkah 2. Kita siapin 4 angka ya. Berarti kan min 6, min 5, 2, 3. Kita mulai dari min 6, min 5, 2, 3. Semuanya ada tanda full, ada tanda sama dengannya. Saya arsir full. Syarat pertama berarti kan min 6 ke kiri, 3 ke kanan. Kamu gambar dengan tinggi yang sama, karena ini berasal dari satu syarat ya. Min 6 dan 3 itu kamu gambar dengan tinggi yang sama. Min 6 ke kiri, 3 ke kanan. Ini satu syarat, tingginya sama. Kemudian syarat kedua, min 5 sampai 2, min 5 ke kiri, kamu gambar lebih tinggi, tapi min 5 sama 2 tingginya harus sama ya. Seperti ini nih. Ini maksudnya syarat yang bawah, ini syarat yang kedua. Penyelesaian adalah yang dilalui oleh dua syarat, yaitu ini ke kanan atau 6 ke kiri. Jadi untuk yang min 5 ke kiri ini cuma satu syarat, ini nggak bisa. 2 ke kanan ini juga nggak bisa. Jadi penyelesaiannya X, oke, HP X di mana X kurang dari sama dengan negatif 6 atau X lebih dari sama dengan 3. Seperti itu ya. Contoh kelima, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X kuadrat minus 9 kurang dari 4. Oke, langsung saja kita kuadratkan kedua ruas. Akar X kuadrat minus 9 kurang dari 4. Jadi ini saya kuadratkan, ini juga saya kuadratkan. Setelah dikuadratkan akarnya hilang. 4 kuadrat itu 16. Kalau dibawa ke kiri, X kuadrat min 2, 5 kurang dari 0. Kita faktorkan. Jadi X, ini X. Jadi kalau X kuadrat min, apa ini namanya, 5 kuadrat itu ini 5, ini 5, satunya plus, satunya min. Itu ya cara memfaktorkan. Saya harap nggak ada masalah lagi kalau dari SMA, masalah memfaktorkan itu harusnya sudah lancar, sangat lancar ya. Kita cari harga nolnya. Harga nolnya yaitu X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5. Yang satunya X min 5 sama dengan 0, X sama dengan positif 5. Biasa kita gambar garis bilangan, min 5 dan bolong apakah full? Bolong atau full? Kita lihat soalnya. Kurang dari. Nggak ada sama dengannya berarti bolong aja. Kita uji angka 0 ada di sini. 0 dicoba, 0 tambah 5 itu positif 5. 0 kurangi 5 itu negatif 5. Plus kalau dikali min itu min. Jadi 0 menghasilkan minus. Otomatis ini plus, ini juga plus. Selang-seling ya. Next, kita arsir yang diminta soal yaitu kurang dari 0. Kurang dari 0 adalah negatif. Nih. Jadi penyelesaiannya nanti min 5 kurang dari X kurang dari 5. Ini belum selesai, ini masih penyelesaian sementara karena masih ada apa? Syarat akar. Syarat akar yaitu di dalam tanda akar X kuadrat min 9 harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan. X, 3, satunya plus, satunya min ya. Langsung aja X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3, gambar garis bilangan. Kita cek 0 di sini, 0 tambah 3 positif, 0 kurang 3 negatif.
positif kali negatif, negatif. Atau ke sini juga boleh nih, 0 kuadrat kurangi 9 kan cepet ya. 0 kuadrat 0, 0 kurangi 9, oh negatif 9. Langsung aja negatif. Ini plus, ini plus. Permintaan soal lebih dari itu yang plus. Ini kalau kita tulis X kurang dari min 3 ada sama dengannya, ada sama dengannya, atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, irisannya, yang mana irisannya? Kita gambar. Kita punya 4 angka, negatif 5, negatif 3, 3, 5. Yang negatif 3 ada tanda fullnya, seperti ini. Lalu kita gambar min 5 sampai 5 satu syarat sendiri, yaitu min 5 sampai 5. Berikutnya min 3 ke kiri, 3 ke kanan. Min 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Kita arsir yang dilalui oleh 2 syarat. Yang 2 syarat itu yang ini ya. Min 5 sampai negatif 3, 3 sampai 5. Maka penyelesaiannya itu nulisnya gini, min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan negatif 3. Ini yang untuk yang ini ya, min 3 sampai negatif 5 sampai negatif 3. Terpisah berarti ada kata atau 3 sampai 5. 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Yang ada bulatannya kasih sama dengan, yang bolong nggak ada sama dengannya. Ini penyelesaiannya. Baik, itulah 5 contoh yang saya bahas. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan dicoba ya soal berikut. Kemudian diskusikan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.